Ibtu Rudiana dicibir Banci Gegara tak hadiri Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana dicibir Banci Gegara tidak hadir Sumpah Pocong terkait kasus Vina Cirebon. Padahal Sumpah Pocong yang digelar itu menurut mantan narapidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal untuk memenuhi tantangan Ibtu Rudiana. Alhasil setelah menjalani Sumpah Pocong, Saka Tatal kecewa karena satu kain kafan yang sudah disediakan nganggur akibat Ibtu Rudiana tak hadir. Diketahui prosesi Sumpah Pocong yang hanya dihadiri Saka Tatal itu ramai dengan warga yang ingin menyaksikan. Namun ketidakhadiran Ibtu Rudiana sempat membuat kekecewaan publik hingga mencibir ayah kekasih Vina Cirebon. Sumpah Pocong yang sudah dilakukan Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon itu pada Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2024, kemarin. Pantauan suasana saat Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon memicu kerumunan warga. Warga membludak memadati padepokan yang ada di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Jumlah warga yang ingin menyaksikan Sumpah Pocong ini hingga mencapai ratusan orang. Halaman itu sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Ibtu Rudiana tak hadir, satu kain kafan nganggur. Pantauan Tribunnews.com dari siaran langsung wartawan Tribun Cirebon, Tribunnews.com Network, Saka Tatal menjalani sumpah sendirian tanpa Ibtu Rudiana. Padahal di lokasi, dua kain kafan sudah disediakan. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua kain kafan untuk keperluan Sumpah Pocong mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal dan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kain kafan tersebut pun sudah dibentangkan di atas karpet yang berada di halaman depan Padepokan Agung Amparan Jati sebelum Sumpah Pocong dilakukan. Dua kain kafan itu sudah siapkan, satu untuk Saka Tatal dan satu lagi untuk Ibtu Rudiana. Meskipun Ibtu Rudiana disebut tak hadir, Padepokan Agung Amparan Jati tetap menyiapkan kain kafan untuk Ibtu Rudiana. Di atas bentangan kain kafan itu juga telah ditaburkan bunga 7 rupa, minyak wangi, bedak, dan lainnya. Warga teriakan Ibtu Rudiana Banci. Saat tiba waktunya Sumpah Pocong dilakukan, Ibtu Rudiana tak hadir. Warga yang antusias melihat prosesi Sumpah Pocong pun mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Warga menyebutnya ayah Eki dan menyebutnya tidak gentle dengan berteriak, Ibtu Rudiana Banci. Demikian terdengar teriakan di antara kerumunan warga yang menyaksikan Sumpah Pocong ini. Rudiana kemarin memang terpantau tidak hadir saat Sumpah Pocong. Hanya terlihat Saka Tatal sendirian. Saka Tatal pun mempertanyakan ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam acara Sumpah Pocong. Usai menjalani Sumpah Pocong, Saka Tatal menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Ibtu Rudiana. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin membuktikan kebenaran dalam kasus yang menyeret dirinya dan 7 terpidana lainnya. Menurut Saka Tatal, dirinya mau melakukan Sumpah Pocong awalnya menerima tantangan dari Ibtu Rudiana, tapi mengapa yang menantang justru tidak hadir dalam acara tersebut? Ya, saya hanya ingin bilang kalau Sumpah Pocong ini untuk Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tidak hadir? Alasannya apalagi, ujar Saka Tatal dengan nada kesal, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Saka juga menambahkan, bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan jika Ibtu Rudiana hadir atau tidak dalam Sumpah Pocong tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah membuktikan kebenaran yang sebenarnya. Jadi, kalau akhirnya hadir ya tidak apa-apa, Saka tidak jadi masalah, karena Saka hanya ingin membuktikan kebenarannya seperti apa, ucapnya. Saka Tatal juga mengungkapkan harapannya agar ke-7 terpidana lainnya yang menurutnya tidak bersalah, bisa ikut dibebaskan seperti dirinya. Ia yakin bahwa mereka juga akan bersedia menjalani Sumpah Pocong untuk membuktikan kebenaran. Saya yakin, ke-7 terpidana juga tidak bersalah dan pasti mau kalau disumpah Pocong, jelas dia. Namun, ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam acara sumpah tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Katanya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya tuh apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir, ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ribuan warga memadati lokasi sumpah pocong Ibtu Rudiana dan Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah pocong ini merupakan tantangan yang diberikan oleh Saka Tatal kepada ayah dari Muhammad Rizky, Eki, yakni Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana sumpah pocong untuk membuktikan tidak melakukan rekayasa dalam kasus dugaan perkosaan dan pembunuhan tersebut. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016, Saka Tatal akhirnya melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jabar, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah itu untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kabupaten Cirebon, itu dihadiri sejumlah pengacara Saka serta disaksikan masyarakat sekitar.
Tampak Saka yang mengenakan celana panjang hitam tanpa atasan, berbaring di atas kafan berwarna putih. Seluruh tubuhnya kemudian dibalut menyiksakan bagian kepala. Saka kemudian diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti diketahui, Saka menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Rudiana merupakan polisi yang menangkap Saka dan beberapa pelaku lainnya. Farhat mengatakan, Saka tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pengacara Saka Tatal, Farhat Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhat Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya.